warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabani, selamat datang di Kasai Podcast Ramadan. Yuk mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siksa kubur dan pertanyaan malaikat. Namun sebelum memasuki materi, perkenalkan saya VH Valen Batrisya dari Kasai VB Win Seisu Purwokerto. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad bersabda, apabila manusia telah dibaringkan dalam kuburnya, ada sahabat yang mengantarkan, lalu ia pulang sampai ia mendengar derap sepatu mereka, maka datanglah dua orang malaikat menemuinya. Kedua malaikat itu mendudukkannya lalu bertanya kepadanya, apa yang dapat engkau katakan mengenai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka adapun orang mukmin akan menjawab, saya bersaksi bahwa beliau adalah hamba dan Rasul Allah. Maka dikatakanlah kepadanya, lihatlah tempat tinggalmu dari neraka. Sesungguhnya Allah telah menggantinya untukmu dengan surga. Maka ia diperlihatkan pada keduanya. Setelah itu dilapangkanlah kuburnya seluas 70 hasta dan penuh berisi tanaman segar sampai hari ia dibangkitkan. Adapun orang munafik, jika ia ditanya demikian, ia menjawab, aku sama sekali tak tahu. Aku hanya mengatakan sesuatu yang diucapkan orang mengenai dirinya. Lalu malaikat berkata dengan tegas, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian dipukulkanlah martil yang terbuat dari besi dengan pukulan yang menimpa antara kedua telinganya. Ia pun berteriak dengan teriakan yang didengar oleh orang yang mengiringinya tanpa membebaninya, dan disempitkan kuburnya sampai beradu tulang-tulang rusuknya. Mengenai latar belakang munculnya hadis di atas, dikisahkan dalam Sunan Abu Daud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah memasuki kebun kurma kepunyaan Bani Najjar. Tiba-tiba beliau mendengar suara yang mengagetkan, sehingga beliau bertanya pada orang-orang yang mengiringnya, siapa saja orang yang dikubur di sini? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang dikubur pada masa jahiliyah. Lalu beliau bersabda, kita memohon perlindungan Allah dari siksa kubur dan dari fitnah Dajjal. Mereka bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab seperti bunyi hadis yang menerangkan adanya siksa dan nikmat kubur di atas. Meski kita tidak dapat mengetahui kejadian di alam kubur, telah jelas dipaparkan dalam hadis di atas bahwa setelah manusia meninggal dan disemayamkan dalam kubur, ia akan didatangi oleh malaikat yang akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jikalau ia mukmin lagi solih, niscaya ia akan mudah menjawab dan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan di alam kubur kelak. Namun sebaliknya, jika ia kafir atau zalim, maka ia akan kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kelak akan menerima siksa yang teramat pedih. Perlu dicatat, hadis terkait siksa kubur di atas, rawi-rawi yang
meriwayatkannya, meski tidak mencapai tingkatan sahih, mereka masih patut menyandang predikat hasan. Kemutasilannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Maka siksa kubur merupakan suatu fenomena yang memiliki landasan yang kuat dari hadis Nabi. Meski begitu, masih terdapat orang-orang dari kelompok materialisme atau naturalisme, juga Mu'tazilah, yang menilai hadis tersebut muskil dari sisi logika serta nalar manusia. Menurut mereka, orang yang telah mati tak ubahnya seperti bangkai lain, tenang, tak bergerak, serta tidak memiliki rasa dan perasaan. Lalu bagaimana mungkin sesuatu yang seperti itu dapat menerima atau bahkan merasakan siksaan? Bagaimana mungkin ia bertanya atau duduk bersama malaikat? Mengapa agama Islam sebagai agama akal dapat bertentangan dengan akal dunia nyata dan intuisi? Dalam diskursus pemikiran kelompok naturalis, kematian dipandang sebagai proses perjalanan akhir dari kehidupan dengan menggunakan rasio dan indera manusia sebagai tolak ukurnya. Kematian merupakan wujud dari yang tak berwujud. Artinya, wujud mati merupakan hakikat yang sebenarnya dari ketidakwujudan atau ketiadaan. Karena mati bersifat tidak eksis, hampa, kosong, dan semacamnya. Sedangkan hidup adalah bersifat eksis, ada, dan dapat dirasakan. Eksistensi manusia dan dirasakan karena adanya jiwa dan raga dalam diri manusia yang memiliki potensi merasakan kehidupan. Hal ini dapat dijumpai jika jiwa dan raga manusia yang sebenarnya sudah tidak ada atau sudah mati, maka bertolak dari pemikiran semacam ini. Kelompok naturalis menolak paham hidup setelah mati karena proses peralihan dari ada menuju tidak ada, dari eksis menuju non-eksis. Mencoba menanggapi hal di atas, sebenarnya matinya manusia tidak menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan siksa, kenikmatan, kesengsaraan, ataupun kebahagiaan. Meski hal tersebut tidak dapat disaksikan oleh indera dan tidak dapat diterima oleh nalar manusia, bukan lantas menjadikan hal tersebut sesuatu yang tidak ada. Siksa kubur dilakukan terhadap jasad itu sendiri setelah rohnya dikembalikan lagi oleh Allah ke jasadnya dengan kemahakuasaannya, sekalipun jenazahnya sudah hangus atau habis dimakan oleh ulat dan cacing. Selain itu, ada argumen yang digunakan Bediüzzaman Said Nursi untuk menanggapi pandangan kaum naturalis tersebut. Sederhana, ia berpendapat bahwa kematian adalah peralihan dari eksistensi dunia hidup menuju eksistensi dunia lain atau alam barzah. Karena dunia tersebut merupakan sesuatu yang eksis ada, maka eksistensi kematian pun akan terus berlanjut menuju proses perjalanan akhir kehidupan, yakni akhirat, melalui hari kebangkitan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.